Berdoa berarti juga berani menerima kekurangan sebagai saudara-saudari, karena disitulah ada pengampunan. Kalau ada pengampunan, maka Tuhan berkenan memberikan apa yang kita minta. Tapi kita kalau dalam doa membawakan bencana, kadang-kadang malah berdoa, Tuhan, semoga orang itu yang telah menyakiti saya celaka. Nah, ini juga kurang berkenan di mata Tuhan. Agung dan semar Allah karya Tuhan, keadilannya tetap untuk selama-lamanya, perbuatannya yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat pagi saudara-saudari. Melayani Tuhan tidak gampang. Melayani Tuhan seringkali juga datang pencobaan macam-macam. Seperti dalam bacaan pertama, Paulus juga mewartakan kebaikan dan Injil di tengah umat. Tetapi juga ternyata ada pewarta-pewarta Injil-Injil lain. Maka ini menunjukkan bahwa pada saat zaman itu Paulus berhadapan dengan pewarta-pewarta yang mengaku pewarta Injil tetapi mengajarkan yang sesat di antara umat. Inilah satu tantangan. Dulu dan sekarang pun kadang-kadang masih berhadapan dengan situasi seperti Korintus. Mari kita sadari apa yang harus kita cari di dalam situasi tantangan yang berat untuk melayani Tuhan sebaik-baiknya. Mari kita mohon rahmat pengampunan agar kita masih mampu untuk mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, bagaimana kami dapat berdoa kepadamu kalau bukan Engkau sendiri yang meletakkan kata-kata pada lidah kami? Semoga kami selalu terbuka terhadap bisikan Roh-Mu, dan ajarilah kami mengenal nama-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu, Saudara sekasih, kita sering berdoa, tapi pagi hari ini kita diberikan pengarahan bagaimana kita seharusnya berdoa. Yang pertama, janganlah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dengan banyak kata-kata, laporan kepada Tuhan, macam-macam, panjang, sehingga doa seperti curhat kepada Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena pada zaman Yesus maupun juga sekarang masih ada orang yang berdoa demikian panjang-panjang. Sebaliknya, kita juga ngirit dengan kata-kata. Kalau suruh mimpin doa, kita akan beri alasan, gak bisa, suara saya kecil, saya batuk. Kita menjadi medit namanya. Kita terlalu sedikit, orang Katolik tidak tahu bagaimana ya. Kita berdoa kalau diberi kesempatan, ayo mimpin doa makan saja kita masih menghindar kadang-kadang. Hal yang biasa. Tetapi kita enggan untuk berdoa. Jadi
Yesus itu hanya minta berdoalah, jangan panjang-panjang bertele-tele ya. Ada sekali waktu di lingkungan yang berdoa, Tuhan kami bersyukur hari ini bersama dengan keluarga ini semua tersedia, sayang belum ada birnya. Nah, ini namanya doa yang dipolitisir. Tuhan bukan sasarannya, tapi mata orang itu lihat di situ tersedia tapi tidak ada birnya, bisa tahu. Sehingga selesai doa menjadi gurauan, bukan lagi doa yang sungguh-sungguh lahir dari batinnya, tapi mencari kekeliruan, kesalahan. Akibatnya apa? Tuan rumah cepat-cepat mengutus anaknya pergi 1 krat bir. Hal macam-macam inilah kadang-kadang doa seperlunya saja. Karena Yesus tadi mengatakan Tuhan itu maha tahu, Bapa itu tahu. Sebelum kita ngomong itu tahu. Tapi yang diminta adalah berani meminta kepada Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Itulah iman, karena kita percaya memiliki Bapa. Mari kita menerima dalam doa ini, dalam kesederhanaan. Berdoa berarti juga berani menerima kekurangan sebagai saudara-saudari, karena disitulah ada pengampunan. Kalau ada pengampunan, maka Tuhan berkenan memberikan apa yang kita minta. Tapi kita kalau dalam doa membawakan bencana, kadang-kadang malah berdoa, Tuhan semoga orang itu yang telah menyakiti saya celaka. Nah, ini juga kurang berkenan di mata Tuhan. Mari kita mohon, Tuhan ajarlah kami berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami dalam hidup kami. Tuhan memberkati. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai dan banyak pulau-pulau bersukacita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau tahu betul apa yang kami perlukan sebelum kami memohonnya. Ajarlah kami bertekun dan berpasrah diri, karena kami percaya Engkaulah Bapa yang mengenal kami anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga seluruh kegiatan, hidup, dan keluarga komunitas kita dipimpin dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perengkarsi pagi ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darah-Mu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memeluk-Mu, persatukan diriku dengan-Mu. Aku ingin memeluk-Mu, jangan biarkan ku terpisah